Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action! Analisis karakteristik peserta didik. Apa itu analisis karakteristik peserta didik? Yaitu memahami siapa peserta didik itu dari segi usia, tahap perkembangan, kemampuan awal, gaya belajar, latar belakang sosial dan budaya, hingga kebutuhan dan potensi mereka. Tujuannya apa? Supaya guru bisa menyesuaikan desain pembelajaran atau metode, media, dan strategi supaya efektif dan relevan. Dalam artikel desain pembelajaran PAI dan persoalan karakteristik peserta didik, Nur Habibullah 2020 dijelaskan bahwa tanpa memahami karakteristik siswa, guru tidak akan mampu menerapkan pembelajaran yang tepat. Meskipun desainnya bagus, karena itu analisis karakteristik peserta didik menjadi langkah awal penting dalam menciptakan pembelajaran PAI yang bermakna dan sesuai kebutuhan belajar siswa. Halo teman-teman, kita akan membahas inti dari materi yang akan kami bahas. Karakteristik peserta didik dan implikasinya dalam desain. A. Aspek-aspek karakteristik peserta didik. 1. Aspek fisiologis, yaitu usia, kondisi fisik, stamina, dan kesehatan. Kedua, aspek psikologis, yaitu motivasi, minat belajar, gaya belajar, kemampuan awal, dan prasyarat. Ketiga, aspek lingkungan dan sosial, latar belakang keluarga, budaya, nilai-nilai masyarakat, pengaruh teman sebaya, media, lingkungan sekolah. 4. Aspek kognitif dan pengembangan mental, kemampuan berpikir konkret atau abstrak, tahap pengembangan sesuai usia, dan perbedaan kemampuan antara siswa heterogen. 5. Karakteristik khusus dalam pembelajaran agama, yaitu keyakinan, sikap agama, latar belakang keagamaan keluarga, sensitivitas terhadap nilai moral dan ajaran, kemampuan memahami teks agama yang abstrak dan simbolis. Pendekatan desain pembelajaran PAI. A. Model yang umum digunakan. 1. EDI. Apa itu EDI? Analisis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Itu sangat populer dan cocok untuk PAI karena itu sistematis. Kedua, model berorientasi ruang kelas. Jadi, fokus pada pengelolaan ruang kelas dan interaksi antara guru dengan siswa. Yang ketiga, model berorientasi produk. Fokus pada bahan ajar, modul, media terstruktur yang siswa gunakan mandiri. 4. Model berorientasi sistem, yakni mengintegrasikan semua elemen, kurikulum, penilaian, metode, media sebagai satu sistem. Kelima, desain berbasis karakter atau prestasi karakter, yakni integrasikan aspek karakter, yaitu nilai-nilai moral ke dalam desain pembelajaran, gunakan aktivitas refleksi, proyek moral, teladan guru. Evaluasi, revisi, dan tantangan praktis. A. Bentuk evaluasi. Evaluasi awal atau pretest untuk tahu apa yang siswa sudah tahu. Evaluasi proses atau formatis, pertanyaan, diskusi, tugas kecil selama pembelajaran. Evaluasi akhir atau proses atau ujian untuk mengetahui pencapaian kompetensi.
asesmen efektif atau karakter, observasi, jurnal, refleksi, penilaian sikap. B. Penggunaan evaluasi untuk revisi. Bandingkan hasil dengan tujuan yang sudah dirumuskan. Identifikasi bagian mana yang siswa sulit atau tidak tercapai. Revisi metode, urutan materi, media yang digunakan. Kembangkan versi 2.0 berdasarkan feedback siswa dan guru. Inti dari materi yang kita bahas pada video kali ini merupakan desain pembelajaran adalah bertujuan untuk membentuk akhlak, bukan sekedar menghafal ilmu agama, tetapi guru itu perlu adaptif, pakai metode dan media sosial sesuai karakter siswa. Desain pembelajaran adalah rencana sistematis agar tujuan belajar tercapai. Tahapan utama, yang pertama menganalisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Perhatikan karakteristik siswa seperti fisik, psikologis, lingkungan, kognitif, dan keagamaan. Berbasis riset sesuai karakter siswa. Menggunakan metode dan media sesuai dengan karakter siswa. Model umum, yang pertama EDI, sistem, karakter, produk, dan ruang kelas. Langkah penyusunan adalah analisis, rancangan, uji coba, buat media, penerapan, dan evaluasi. Evaluasi seperti pretest, formatif, post-test, dan afektif. Tantangannya media terbatas, rendah motivasi, dan waktunya juga sempit. Kunci utamanya, guru adaptif dan desain fleksibel. Kesimpulannya yaitu desain pembelajaran pendidikan agama Islam bukan sekedar rencana mengajar, tapi fondasi agar nilai-nilai Islam benar-benar hidup dan membentuk karakter peserta didik. Pembelajaran PAI yang efektif harus dirancang dengan memahami siapa peserta didiknya, bagaimana latar belakangnya, kemampuan dan kebutuhannya. Karena pada akhirnya keberhasilan pendidikan agama Islam bukan diukur dari seberapa banyak materi disampaikan, tetapi dari seberapa dalam nilai Islam tertanam dalam diri peserta didik.